Kau jangan fans fanatik bola? Tidak. 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 Tapi kalau di Piala Dunia biasanya tak euforianya tak bawa. Kalau di Piala Dunia kan dari dulu dukung Jerman kan. Pas Jerman juara jadi malas sama dukung. Jadi kalau orang bilang akhirnya dukung Jerman karena Jerman juara, jadi malas juga. Tapi tidak terlalu kalau bola. Tapi baru diambil kesamaan fans fanatik bola dengan posisi orang mau baca cerita Rusia dan Ukraina itu. Saya lebih tertarik sebenarnya ikuti geopolitik daripada bola. Saya tertarik di bola kalau ada rivalitas, kayak misalnya Messi sama Ronaldo. Itu akan menarik kalau diikuti rivalitasnya. Jadi itu karena di geopolitik dia agak lebih rumit dan rivalitasnya, kalau kita ikuti rivalitasnya kelihatan seru dia. Cuma ya kalau perang-perangan ini kan kita yang seru, orang yang mati begitu kan. Kan kau jangan itu di tulisan itu apa sudah ini, apa yang terjadi di Ukraina, ambil posisi kayak orang bukan ahli bola, tidak tahu juga biasa main bola, tapi kalau bicara bola, kalau tim dukungannya yang bermain dia jago. Ya. Itu sambungan pertanyaan bola tadi itu. Oke. Begitu dia. Karena memang saya singgung di sini. Ya, begitu dia. Sabar ingat, sabar connect. Aduh. Jadi komentator biasa lebih ahli ya. Jadi dia sebenarnya saya antar tulisan itu di pembukaan begitu sebenarnya disclaimer saja sebenarnya. Disclaimer bahwa kita tidak punya basic secara keilmuan sebenarnya mengomentari ini, tapi karena ya saya antar lah, sedangkan orang yang tidak pintar main bola pun bisa mengomentari orang bola ketika dia menyelam di dalamnya, misalnya terlibat secara ini dia. Jadi saya membuat beberapa tulisan di blog tentang geopolitik internasional karena memang dari kuliah malah kita ikut tertarik lah ikut perkembangan konflik-konflik di luar, karena mau tidak mau itu juga berimplikasi sebenarnya dengan kita Indonesia misalnya. Sama juga dengan Mahfud begitu jatuh cintanya dengan apa kemarin itu perang Pasifik gitu kan, perang Pasifik enak dia. Sama juga dengan kalau kita ikuti Naruto atau ikuti One Piece, menurut saya agak mirip lah gitu. Cari anunya, misteri-misterinya ya gitu. Yang lebih menarik di sini real gitu, real terjadi. Meskipun dibilang orang One Piece itu ada simbol-simbol yang memang real terjadi juga, yang pernah terjadi di sejarah, diangkat juga di One Piece, ya bisa. Cuma memang ini yang lebih real, apalagi kayak misalnya konflik Ukraina, real sekali dia terjadi detik per detik begitu. Jadi itu yang enaknya. Kan kau jangan respon kejadian yang terjadi sekarang itu toh. Terus ya dibuka dengan disclaimer, ya kita akan mencoba mengomentari meskipun bukan basic keilmuannya hubungan internasional, ya kayak fans fanatik bola lah atau Liga Inggris kalau di tulisan itu. Nah terus Kawojan terus bercerita tentang sejarah Uni Soviet, terus terbentuk ini. Kalau misal yang tidak baca itu, kira-kira tulisan itu kan judulnya itu atau judul ini supaya memancing klik ini apa yang sebenarnya terjadi. Terus isinya itu tentang bagaimana sejarahnya ada Ukraina dan bagaimana Uni Soviet dulu, terus Rusia sampai ada.
Rusia dengan Uni Soviet ini kan, Rusia dan Uni Soviet, Rusia dan Ukraina ini tergabung dalam satu state dulunya kan, satu kesatuan kenegaraan dalam Uni Soviet. Uni Soviet 1922 kalau tidak salah ya, 1922 kalau tidak salah Uni Soviet terbentuk, meleburlah 4 wilayah itu, Belarusia, Ukraina, Rusia, sama Polandia kalau tidak salah. Ada 4 negara yang melebur membentuk Uni Soviet. Gitu. Jadi Ukraina dan Rusia ini sebenarnya satu kesatuan state dulunya di Uni Soviet. Uni Soviet. Nah, itu yang saya antar dalam tulisan itu, yang akhirnya perkembangannya Uni Soviet ini akhirnya dari 4 negara di awal kemudian meleburkan 15 negara. Jadi Uni Soviet menjadi satu-satunya negara terluas di dunia yang pernah ada dalam bentuk negara gitu. Negara kesatuan, 15 negara yang dia lebur gitu. Selanjutnya karena Uni Soviet dan Amerika CS ini berada dalam dalam satu blok waktu Perang Dunia II. Jadi mereka berteman sebenarnya, Amerika, Uni Soviet ini berteman saat menggempur negara-negara fasis di Perang Dunia Kedua. Negara fasis yang lawannya itu ada 3 kan waktu itu. Jerman dengan Nazinya, Itali dengan Benito Mussolininya, Jepang dengan kekaisarannya yang menganggap Jepang bangsa superior. Nah, tiga nafas yang sama ini mengacaukan dunia memang waktu itu. Jepang sampai bisa membombardir Pearl Harbor waktu itu. Nah, itu yang dilawan oleh blok sekutu, yang di sejarah-sejarah SD dibilang tentara sekutu membom Hiroshima dan Nagasaki. Nah, tentara sekutu yang dimaksud ini blok itu sudah Rusia, Amerika, Prancis, Inggris. Menanglah orang di tahun 1945. Hitler jatuh, akhirnya Hitler bunuh diri sendiri. Hiroshima, Nagasaki hancur, dan Italia justru tergantung pada Jerman waktu itu. Saat Jerman jatuh, Italia tidak punya kekuatan lagi. Jadi secara ini kalahlah, menanglah sekutu ini. Yang kita saya tidak bilang juga kita nebeng keuntungan waktu itu, akhirnya kita memproklamirkan diri gitu. Oh, Indonesia. Kalian, tapi Perang Dunia II Uni Soviet ikut itu, ini kayaknya ada di tulisan. Ada sangkut pautnya tidak dengan keikutsertaannya juga di Perang Dunia Pertama dengan Jerman? Dan di situ Ukraina sudah ada tidak termasuk di kekaisarannya Rusia? Kalau kekaisaran Rusia ini memang agak luas dia. Kekaisaran tradisionalnya ya, sebelum revolusi Bolshevik ya, di 1914 belasan lah di revolusi itu. Saya kurang ikuti sebenarnya kalau di Perang Dunia Pertama, karena setahu saya Perang Dunia Pertama kayaknya belum terbentuk Uni Soviet. Iya, belum revolusi Bolshevik. Iya. Jadi pemimpinnya itu kaisar siapa itu? Ya, jadi Tsar ya. Dia ikut menyerang Jerman. Kalau di apa namanya ini Perang Dunia Kedua kan 1936 mulai kalau tidak salah. Nah, jadi dia sudah terbentuk. Jadi agak beda konteksnya
situasi Uni Soviet. Ah. Waktu itu belum terbentuk seperti itu. Tapi perang dunia akhirnya berlanjut ke perang dingin. Disitulah sumber masalah. Perang dingin usai, Uni Soviet bubar. Perang dingin ini kan perang pengaruh. Karena sekutu menang, muncullah dua matahari. Ya. Pepatah Cina bilang tidak boleh ada singa dalam satu gunung. Iya, dua singa ya. Ya, tidak boleh ada dua singa di satu gunung. Ya. Jadi tunggu dulu, siapa yang jago orang dua ini, gitu kan? Amerika juga menyatakan dia sangat berpengaruh. Uni Soviet juga menyatakan kepengaruhannya begitu dengan melebur 15 negara sebagai kelompoknya. Nah, persainganlah di situ. Karena beda kasus dengan Perang Dunia Pertama yang pemenang tunggal. Kalau ini kan menang memang sekutu dan sama-sama mau bilang bahwa dia negara adidaya. Nah, di persoalan kata adidaya itulah dua matahari ini saling merekrut anggota. Perlombaan senjata kan akhirnya jadinya di situ. Karena masing-masing khawatir ini. Kita ini sama-sama pemenang, tapi bisa jadi kau invasi saya ke depannya, atau bisa jadi saya yang invasi kau. Untuk melihat siapa yang lebih menguasai dunia ini begitu. Nah, akhirnya karena kekhawatiran dan rencana-rencana panjangnya dorang menjaga wilayah teritori masing-masing jadinya. Sampai ada blok barat dan blok timur. Nah, itu jadinya. Jadi blok timur, sebenarnya blok timur ini lebih ke basisnya basis ideologi. Ya, Uni Soviet kan negara komunis pada saat itu. Jadi sosialis komunis itu larinya ke blok timur. Ada Venezuela, ada Kuba di Amerika Latin, Cina, Korea Utara, bahkan Jerman terpecah dua. Jerman Barat larinya ke Amerika, Jerman Timur larinya ke Rusia waktu itu. Uni Soviet. Sebelum saat Perang Dunia selesai, perang dingin selesai, akhirnya menyatulah dua Jerman ini. Diruntuhkan. Menyatu dua Jerman, bergabung di blok Barat. Jadi Jerman blok Barat sekarang. Blok Timur ini banyak sakit hatinya lah. Secara strategi memang lebih unggul blok Barat. Secara strategi ini, karena satu, waktu itu blok Barat langsung membentuk Bank Dunia, World Bank sama IMF untuk tools senjata ekonomi. Blok Timur agak belum ada pemikiran, karena mungkin basisnya sosialis komunis ya. Blok Barat basisnya kapitalis. Dia sudah hitung-hitungannya sudah gagah ini. Jadi alat invasinya bukan lagi senjata. Nah, dia buat World Bank, IMF. Sementara Blok Timur tidak ada tandingan untuk itu. Setelah itu berjarak beberapa tahun, dia bentuk NATO, gabungan militer Blok Barat, Atlantik Utara sebenarnya. Tapi kalau mau disederhanakan, gabungan militernya Blok Barat. Blok Timur sempat membentuk juga Pakta Warsawa di Polandia waktu itu. Polandia masih masuk Blok Timur. Blok Timur Polandia. Dibentuklah Pakta Warsawa untuk menandingi NATO. Tapi ya secara ini tidak kuat sebenarnya, strateginya Blok Timur tidak kuat. Akhirnya Uni Soviet runtuh, pecah. Pakta Warsawa juga selesai. Dibentuklah ada lagi satu pengganti Pakta Warsawa, CSTO kalau tidak salah, untuk menyaingi NATO pasca runtuhnya Uni Soviet.
bentuk lagi tandingannya NATO. Hmm. Tapi awalnya isinya 9 negara, tapi sekarang tinggal 6 negara. Isinya itu aliansi militer blok timur. Sampai sekarang kayaknya masih jalan, tapi tidak sekuat NATO. NATO sekarang sudah tidak ada tandingan lah kalau NATO sekarang. Itu yang mengkhawatirkan si Putin ini. Terus berakhir perang dingin, Uni Soviet runtuh, bubar Uni Soviet. Nah, terus ada yang bilang kalau berakhir perang dingin itu menyelamatkan umat manusia. Nah, beberapa pandangan itu ya, ada juga dengar YouTube tadi bahwa ada penyelamat Uni Soviet atau penyelamat Rusia yang mengakhiri perang dingin. Jadi kayak menyelamatkan umat manusia sehingga semua intrik-intrik kayak nuklir tidak persiapan tentara yang semua yang dikhawatirkan ke depannya akan terjadi kalau perang dingin berlanjut itu tidak terjadi dengan runtuhnya Uni Soviet. Nah, di runtuhnya Uni Soviet itu kan Ukraina memerdekakan diri. Iya. Nah, apakah Ukraina memang merasa berbeda dengan Rusia? Rusia sudah akhirnya merasa berbeda, atau memang kayak kan kalau merdeka ini isu yang biasa diangkat untuk saat ini terjajah, maksudnya kayak isu-isu yang di Indonesia lah kalau kita lihat terlalu Jawa sentris sehingga Papua mau merdeka. Apakah hampir sama isu yang dibangun di Ukraina untuk membangun kemerdekaannya Ukraina itu? Iya, saat Uni Soviet runtuh, bukan cuma Ukraina kan, semua negara itu akhirnya Kazakhstan, Turkmenistan memerdekakan diri sendiri, Belarusia, dan ada banyak kompleks sebenarnya. Kompleks menurut saya menurut saya kompleks karena satu, sistem sosialis komunis ini kan dia terpusat. Bayangkan semua kendali ada di Moskow, mengendalikan 15 negara yang melebur ke Uni Soviet dikendalikan dari Moskow. Semua keputusan ada di Moskow. Itu agak susah juga akhirnya. Agak susah, terus belum lagi permainan cantiknya CIA kan yang merasuk semuanya, ya akhirnya mau tidak mau pecah gitu. Artinya setelah Uni Soviet lemah, runtuh, akhirnya mereka membentuk negara-negara sendiri, dan menurut saya memang konsekuensinya memang begitu, akan pecah ke negara-negara sendiri. Karena juga basis ideologi juga yang berbeda di tiap negara yang berpisah ini kan tidak memilih jalan komunisme sebagai negara, beda dengan Rusia kebanyakan. Waktu Uni Soviet ada, semua seragam. Iya, tapi seragam. Memang ya basic kebudayaannya tidak sebenarnya. Tidak mengakar itu. Kalau Uzbek, Kazakhstan itu kan pengaruh Muslim kuat di situ sebelum Uni Soviet muncul dengan sosialis komunisnya. Muslim di situ sudah mengakar. Tapi sebenarnya sampai ke Timur Tengah sebenarnya pengaruh sosialis komunis ini. Kayak misalnya di Timur Tengah itu partai Ba'ath itu kan sosialis komunis itu. Kayak misalnya di Mesir, di Irak, Saddam Hussein sebenarnya dia kadernya partai sosialis komunis gitu. Kan di Iran juga Khomeini memanfaatkan juga partai-partai faksi-faksi faksi-faksi komunis pada saat itu. Iya, jadi akhirnya pecah meskipun berujung pembantaian di Iran juga. Dan Ukraina memilih saat ini demokrasi. Iya, Republik Ukraina kan namanya. Apa ini namanya? Rusia juga demokrasi juga sebenarnya. Demokrasi juga. Karena pemilu juga ada orang kan. Pemilu juga ada orang. Jadi
menurut saya di persoalan demokrasinya tidak jadi masalah sebenarnya. Cuman perkembangannya negara barat ini menggunakan kata demokrasi ini sebagai mantra ajaib untuk menyeragamkan dunia, begitu kan. Ketika misalnya ada negara yang dituduh tidak demokrasi, diintervensi lah. Misalnya Tidak diteman. bukan cuma tidak diteman, diintervensi. Muammar Gaddafi di Libya itu ditumbangkan dengan alasan tidak demokratis. Padahal Libya waktu itu di Afrika ekonominya ekonomi yang paling stabil di Afrika waktu itu. Saddam Hussein. Si Libya ini, Saddam Hussein juga ditumbangkan dengan itu kan, bahwa tidak demokratis lah. Selain juga tuduhan senjata pemusnah massal. Jadi ada saja alasan untuk negara barat mengganti kepemimpinan di satu negara supaya ikut ke dorang. Itu juga yang terjadi di Ukraina sebenarnya di tahun 2013. Sebelumnya Ukraina dan Rusia ini baik-baik saja. Ya. Saat 2013 presidennya Ukraina waktu itu menolak kerjasama dengan Uni Eropa, muncul riak karena waktu itu presidennya Belarusia, presidennya Ukraina ini akrab dengan Rusia, Akrab dengan Putin. Tidak ada masalah. Tapi pas saat Uni Eropa mau kerjasama dengan Ukraina ditolak, terjadilah protes. Terjadi protes kayak revolusi apa waktu itu di Ukraina tahun 2013 protes salah. Presidennya dilengsarkan lewat impeachment. Ya. Lengser dia memilih terbang ke Rusia, digantikan oleh presiden sekarang ini. Yang lebih Akhirnya pas presidennya berganti, arahnya sudah ditahu gitu. dan itu sehingga memunculkan kebijakan-kebijakan presiden yang dianggap Putin itu berbahaya. Ya, jadinya begitu. Negara-negara pecahannya Uni Soviet ini kan satu persatu sudah beralih ke blok barat. Berarti bisa sambung ke tulisan kedua itu yang judulnya siapa bilang Putin benci Amerika. Ya, benci barat ya. ya, Benci Barat. siapa bilang Putin benci barat? Benci Barat. Yang Meskipun mungkin dalam hatinya dia benci, ya, karena musuh bebuyutan ini. Bisa bayangkan dia mantan pejabat tinggi KGB bersaing ketat dengan CIA waktu itu. Jadi secara pribadi dia terlibat secara emosional untuk dendam masa lalu gitu kan. Tapi kalau dilihat dari pidato saat dia mengumumkan untuk serangan di hari Kamis pagi, dia pidato, poin penekanannya sebenarnya di keseimbangan kekuatan global. ya, Poin penekanannya Putin di situ. Jangan ada kekuatan monopoli di dunia, karena itu berbahaya. Ketika kekuatan monopoli itu ada dan dimonopoli oleh satu kekuatan, kesewenang-wenangan jadinya. Tidak ada yang berkontrol. Sama juga dengan kalau presiden tidak ada DPR, kekuatan penuh ada di presiden, dia bisa seenaknya mau mengambil keputusan tanpa kontrol dari DPR atau oposisi. Jadi kalau poin penekanannya Putin, jangan, harus ada yin dan yang. Kalau dalam kekuatan global ini harus ada yin dan yang, ada yang kuat, ada pun yang imbang. Ketika misalnya NATO 1991 pasca runtuhnya Uni Soviet ada membuat perjanjian kan, membuat perjanjian bahwa NATO itu jangan masuk ke halamannya orang. Kemarin di situ saja. Meskipun kita hancur, ya meskipun kita pecah dan hancur di blok timur,
biarlah blok timur ini menjadi penyeimbang blok barat. Nah, itu disepakati bersama sebenarnya. Itu. Tapi pada perkembangannya dengan barat dan rencana-rencana New World Order gitu kan. Tatanan hidup dunia baru gitu. Barat ingin satu kepemimpinan untuk semuanya. Jadi tatanan dunia baru dikontrol oleh satu kekuatan. Nah, berkaitan dengan komentar tadi, pasca perang dingin itu harusnya menyelamatkan umat manusia. Menurut Putin beda. Ya. Justru kalau blok timur bubar Ya. dan tidak ada penyeimbang blok barat, justru malah petaka menurut Putin. Karena terbukti juga dalam pidatonya dia bilang banyak perjanjian dan aturan-aturan internasional yang dilanggar oleh blok barat dan tidak ada sanksi apapun untuk orang. Itu implikasi dari monopoli kekuatan. Ketika misalnya prank paling konyol dalam sejarah perang itu di Irak 2003 itu kan prank paling konyol itu. Irak ada senjata pemusnah massal, Diinvasi. diumumkanlah di sidang PBB. Itu diceritakan Putin dalam pidatonya. Diumumkan dalam sidang PBB bahwa Irak menyimpan senjata pemusnah massal. Diinvasilah Irak, dibombardir, memang luluh lantak memang Irak. Di ujung zong ternyata tidak ada yang dituduhkan tadi. Itu kan prank paling konyol abad ini begitu. Nah, dan ya biasa-biasa saja. Bush juga waktu itu presidennya Bush kan. Bush juga tidak ditetapkan sebagai penjahat perang, tidak juga. Itu yang menurut Putin tidak bisa begini gitu, tidak bisa begitu. Terus siapa yang mengontrol kalian kalau misalnya kalian sudah menebar kekacauan di Libya, menebar kekacauan di Suriah dengan alasan-alasan mantra ajaib demokrasi tadi, dan kalian paksakan itu, ya tidak bisa, harus ada yang mengontrol. Jadi menurut Putin dan yang jadi melatar belakangi konflik Ukraina ini, ya itu sebenarnya menurut saya Ukraina hal sepele bagi Putin. Bukan di Ukrainanya, tapi saat Ukraina mau direkrut oleh NATO, sementara Ukraina ini di batas langsung. Itu halamannya Rusia. Kayak Fadli punya komentar itu, menurut saya penggambarannya menarik sekali. Kalau Fadli bilang ini bukan persoalan Ukraina atau apa, tapi ada NATO di sana yang mondar-mandir di halamannya Rusia bawa parang. Sekali-sekali bawa ke dalam. Siapa yang tidak terganggu begitu? Ada musuh bebuyutan yang mondar-mandir di halaman, di luar pagar bawa parang. Nah, itu yang penggambaran Fadli menurut saya menarik. Itu yang melatar belakangi Rusia akhirnya menginvasi Ukraina. Selain ada beberapa alasan, misalnya etnik Rusia di Donbas dibantai Ukraina, dibantai oleh Ukraina dengan batalion Azovnya itu di wilayah Donbas. Mulai dari 2014 pergantian presiden di Ukraina itu dilancarkanlah operasi militer di Donbas yang memakan ribuan korban. Karena Donbas ini dihuni oleh etnis Rusia. Memang mereka bahasanya bahasa Rusia, budayanya budaya Rusia, yang beda dengan yang di Kiev. Di Kiev ini etnisnya beda. Jadi ya banyak alasan lah, artinya alasan lokalnya Donbas. Dia melancarkan serangan militer itu alasan lokalnya ada pembantaian etnis di Donbas. Dan Donbas menurut Putin meminta bantuan
Ya. ke Rusia. Dan Rusia menjamin keamanannya. Ya, alasan lainnya yang lebih besar adalah NATO. Jangan kamu orang di halamannya tuh orang, Ya. menjauh. Itu yang saya maksudkan di dalam tulisan kedua itu. Siapa bilang Putin benci Barat gitu. Yang maunya Putin kalau dalam pidatonya itu bukan persoalan benci-bencian, tapi kalian itu harus ada kontrol, harus ada Yin dan yang. yin dan yang gitu. Jangan satu kekuatan mengontrol dunia semaunya kamu orang. Sedangkan Rusia dan blok timur masih ada, semaunya kamu orang mau invasi Irak, Suriah, Libya dan Yaman sekarang yang dibombardir gitu. Apalagi kalau tiada. Karena kalau Ukraina tembus, misalnya kalau Ukraina tembus NATO, menurut saya selesai sudah, maksudnya lemah sudah Rusia. Ya. Karena Latvia di atas itu sudah masuk NATO. Yang engkornya Rusia itu tinggal Belarusia sama Ukraina. Karena di sekitarnya itu sudah NATO semua. NATO semua. Dan berpangkalan militer. Dan wajib itu. Ya, kalau negara Wajib. Jadi kalau mau jadi anggotanya NATO, ada klausulnya NATO itu ya kayak klausulnya geng-geng begitu. Satu orang diserang, semua harus terlibat. Jadi satu orang anggota NATO diserang, semua anggota NATO itu harus turun. Jadi kayak di mafia begitulah. Satu orang anggota dipukul itu, masa itu orang tidak wajib itu. Gitu dia.